Hey sob, welcome back to my channel. Ya, udah lama nih kita nggak bikin video review. Nah, kali ini gue akan nge-review salah satu tools buat ngerekam terbaru. Dan ini kayaknya barang baru banget launching. Sekarang tanggal 20 Agustus. Dan ini barang baru launching sekitar seminggu lalu. Jadi status waktu itu pre-order, tapi kayaknya masih belum banyak yang review. Gue nggak akan review banyak karena udah ada spesialisnya lah kalau mau ngomongin review-review itu. Tapi gue akan nge-review bagaimana nanti hasilnya dan sejauh mana ekspektasi gue terhadap ini produk. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, yes. Biar kayak review sekarang deh. Ya. Oke, jadi gue baru aja habis beli GI Osmo 360. Kelihatan lah ya. Set. Oke. 360. Nah, nanti akan gue lihat apa aja isi dalam kontaknya. Dan ini gue beli di authorized dealer GI-nya di Kalsel. Alhamdulillah ada yang beginian di Kalsel. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu mumet. Dan ini ada garansi TAM 1 tahun kurang lebih. Langsung aja. Ini adalah GI Osmo 360 terbaru dari GI. Dan baru kali ini dia nyemplung ke kamera 360. Jadi ini kayak ada kontradiktif lah ya. Ketika Insta1 main ke drone, GI main ke 360 gitu ya, biar persaingan makin sehat lah ya. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Alhamdulillah dititip rezeki. Jadi kalau kalian udah ngikutin vlog gue dari 5 tahun kali ya, gue udah nge-vlog ya, lebih 7 tahun yang lalu, itu kamera pertama gue itu memang ada di SC Cam. Kalian bisa cek nih video gua nge-review kamera yang gue pakai dari budget pelajar sampai budget kuliah. Terus gua lanjut pakai kamera GI. Why? Karena GI Osmo Action Cam menurut gua itu lebih affordable dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan GoPro. Nah, kalau sekarang ada yang nanya, "Bang, lu pakai apa sih, Bang, Karen?" Itu gue pakai GoPro sob. Dan ini masih awet, udah gue beli kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi so far masih memuaskan dan ini akan masih tetap gue pakai. Jadi gini, sebelum gue memutuskan untuk membeli GI Osmo 360 ini, gue dulu biasanya ngerekam 360-nya itu pakai footage Insta1 X. Jadi ini gue dulu punya ini Insta1 X nih. Dan suddenly setelah dia kurang lebih nemenin gue udah hampir 6 tahun, hampir 7 lah ya. 6 ke angka 7 gue lupa karena kurang lebihnya gue dulu beli tahun 2018, inget gue. Layarnya mati, nggak bisa hidup. That's why the reason gue akhirnya memutuskan membeli Osmo 360. Why? Karena ini pertama lebih affordable daripada Insta X5. Itu pertama. Yang kedua, gue udah tahu kualitas GI karena gue juga suka main drone, gue juga suka main action cam GI dulu. Dan to be honest, hasil recording voice-nya gue lebih suka punya GI daripada GoPro. Tapi dengan terpaksa gue akhirnya pindah ke GoPro karena ya semua detail udah gue jelasin lah ya. Kalian nonton aja di video gue yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke main konteks sob. Jadi kita akan membahas apa sih GI ini. Pemain baru atau pemain lama? Dia adalah pemain baru di kamera 360. Tapi kalau ngomongin action cam dia cukup lama lah ya, karena udah berkecimpung. Sebelum ada Insta, menurut gua GI itu salah satu yang amat sangat menjadi kompetitor utama si GoPro. Dan dia sempat vakum, baru ngeluarin lagi GI Osmo Action 3. Dan habis itu ke yang terakhir kalau nggak salah di 5 ya. Nah, balik lagi ke Osmo 360. Apa aja sih Bang yang didapat kalau kita beli Osmo 360? Oke, kita bakal dapat satu. Gue keluarin dulu semuanya ya. 2, 3. Oke, yang ketiga ini agak gak perlu kita bahas lah ya, karena hanya ada stiker dan GI Care forum. Dan di kardusnya ini kita bisa ngeliat secara spesifikasi, gue nggak akan baca detail. Tapi kalau by in general itu dia ada sensor imaging, ada native, nanti gua akan kasih screenshot di video, ada native 4K, ada 10B log, 120 megapiksel 360 foto, magnetic release buat yang combo, terus 100 menit, lama juga ya. Ada 4K, ada Osmo Audio Mic Connection. Kalau yang non combo kita cuma dapat Osmo 360, protective pouch, extreme battery plus, lensa rubber sama
kabel charger doang ya, kurang lebih begitu. Ini langsung aja kita buka, isinya apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini isinya adalah baunya enak banget, bau wangi gitu. Yes, ini adalah isinya kayak rubber buat protektif. Ini kayak keras gitu ya, gue nggak tahu nih bakal nggak protektif atau nggak, atau malah bikin lecet lah ya. Ini kayak begini, terus ini ada kabel datanya, terus ini baterainya, dan ini dia main course-nya, yaitu si Osmo 360. Tara. Hai. Ya, ceritanya efek zoom. Dan langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Sob, isinya nih sob. Jadi ini ada layar, ada pencetannya, ada tombol power on off. Ya, kurang lebih kalau di compare sama tangan segini nih. Nih, ya, tangan gua. Dan sekarang langsung aja kita tes. Oke, gua akan ngejelasin secara mendasar perbedaan untuk fisiknya ya. Ini adalah kamera lensa GoPro. Ini adalah lensa kameranya 360 gue yang lama. Dan ini adalah, yes, lensanya CGI Osmo 360. Nih, kelihatan banget ya bedanya kalau dilihat secara fisik. Karena perbedaan 6 tahun itu membawa perubahan yang cukup banyak dan besar menurut gua ya. Terus sekarang kita cek lagi nih. Kalau dibandingin sama GoPro pun lensanya more or less juga terlihat banget perbedaan nih sob ya. No. Kelihatan cukup jomplang, walaupun ini udah agak buluk, tapi gue masih cukup suka sama resultnya si GoPro. Terus kalau 360 nih, apa aja sih menu di dalamnya. Kebetulan baterai udah gue pasang, jadi kalau mau buka itu simple. Kalian harus agak hati-hati nih, ditarik terus di slide ke bawah. Set. Nah, bawahnya ini ada magnetic toolsnya, ini lubang buat pakai tongsis, dan gue kemungkinan besar akan pakai ini nih, punyanya Insta yang lama. Nanti kita lihat hasilnya setelah gue pakai. Oke. Terus sekarang kita cek apa aja menu di dalamnya. Osmo 360. Oke, active before use. Oke, ini white pre-recording. Resolusinya udah gede banget ya, 8K ya. Jadi cuma ada 4K nih, nggak ada yang tap to change panoramic foto, selfie mode, vortex, hyperlapse, baterai 44%, make monitor volume, wireless microphone, transmitter lead, vibration. Ya kurang lebih kayak gini. Oh, dia langsung bisa pakai ini coy, mic kita. Oke, quick shoot. Oke, screen lock. Oke, gesture control. Oke. Nah, halo sob. Nah, ini bagaimana kalau gua menggunakan GI pada kondisi malam hari tanpa super night. Kebetulan kanan kiri perumahan gue masih cukup terang lampunya, dan ini kondisi tanpa super night dengan menggunakan mic dari GI Mic. Gue pakai GI Mic Mini. Nanti kita cek hasilnya di voice seperti apa, tapi kalau gue cek sih so far masih bagus. Mic-nya gue umpetin di bawah atau di dalam
ini jaket. Nanti kita akan coba lihat hasilnya akan seperti apa ya. Nah, di depan kebetulan akan ada daerah agak sedikit low light. Nanti kita akan coba cek hasil kalau ketika low light gua menggunakan kamera yang biasa tanpa super night, ini akan seperti apa. Nah, ini gue udah masuk ke daerah yang agak sedikit low light. Nah, udah mulai agak low light. Nah, nih tuh, ini udah low light harusnya ya. Oke ya, oke, no. Sekarang gua akan coba puterin jalan ini sekali lagi karena ini masih agak low light. Kalau kelihatan di screen sih agak gelap, dan ini gue masih menggunakan mic dari si GI mic. Nah, sekarang kita cek kalau pakai yang super night. Oke, ini gue pakai yang super night dan masih menggunakan GI mic. Ini kita tes ya. Gue melewati jalan yang sama gelapnya, dan akan seperti apa nanti kita cek nih. Oh, view-nya. Ini gue yang super night harusnya kelihatan banget bedanya dan agak terang. No. Tuh. Kelihatan banget sih, memang agak terang dikit. Nah, ini habis ini gue coba puterin videonya. Gue puter balik lagi. Kayak gimana? Nah, ini. Nih, gue masih melewati jalan yang sama. Ini gue pakai super night. Masih dengan low light, gue melewati perjalanan yang sama, dan ini gue pakai GI mic. Kita nanti lihat hasilnya akan seperti apa. Ini gue pakai GI Osmo 360. Nah, ini dia nih. Kalau dari layar LCD si kamera ini kelihatan agak lebih terlihat lah ya. Oke, ini yang super night. Sip. Nanti kita tes di depan. Oke. Ini gua pakai kamera super night. Jalanan juga agak gelap nih ya. Kelihatan, gua kasih lihat depan. Nah, nanti gua kasih lihat yang bagian belakang. Karena kebetulan lampu daerah. Jalan raya ini jalan utama ya, jalan provinsi agak mati. Ini jalan provinsi agak mati. Ini gua nggak pakai GI mic. Kita cek hasilnya seperti apa kalau kita tidak menggunakan GI mic. Ya, ini dia hasilnya tes. Gua lari sekitar kecepatan 30-an kilometer per jam. Gua naikin dikit ke 40 kilometer per jam. Kalau tanpa GI mic akan seperti apa hasilnya? Nih kita tes, oke? Oke. Aduh, kelewatan, gue tadi pengen belok situ. Nah, sekarang gua akan menggunakan pakai intercom. Voice command-nya si intercom. Nah, kalau udah mulai kelihatan light, enak dipakai intercom ini. Oke, kita cek dulu. Sebentar. Oke, gua akan menggunakan audio dari intercom. Wah, enak nih, ternyata phone langsung connected kalau pakai audio dari intercom. Jadi gua nggak perlu ngetik atau ngeklik apapun. Dan ini gua masih pakai video super night. Oke, video super night. Sekarang gua coba tutup kaca helm gua ya. Nah, ini ketika gue mengaktifkan video super night, tapi kaca helm gue tutup. Tapi Osmo gue masih pakai video super night. Nih, kelihatannya. Oh, kelihatan sekali bagaimana perbedaannya. Ya, harusnya ini terang, karena di daerah kotanya juga terang. Dan gue ngeliat ada indikator mic-nya, ya cukup oke kok. Nanti kita lihat hasilnya ya. Jadi begitu kita pakai super night, dia langsung auto connected untuk Bluetooth yang pernah terpasang. Jadi kalau Bluetooth-nya belum pernah ada historical sama dia, si Sena nih nggak akan bisa langsung terpasang. Ini gue pakai Sena 30K, dan so far gue udah pernah ada historical masang sama dia, jadi akan kelihatan langsung auto connected tanpa kita perlu otak-otik. Jadi dia akan langsung connected. Nah, sekarang gua akan pakai yang non super night dengan cahaya lampu yang seperti ini, tapi dengan masih menggunakan audionya si Sena, oke? Kode anjing. Oke,
Ini gue masih pakai audio Sena, tapi gue pakai mode yang bukan Super Night. Maaf, batuk. Ya, ini gue pakai audio Sena. Kaca visor helm gue buka, dan gue bukan pakai yang Super Night. Gue pakai yang reguler. Dan kalau Super Night itu dia frame-nya FPS-nya 30, tapi gue tadi pakai yang 8K. Nah, kalau yang sekarang gue pakai yang 8K, yang non Super Night itu FPS-nya 50. Jadi FPS-nya lebih tinggi. Tapi untuk cahaya kota seperti ini nih, gue akan cek dari depan nih. Dari depan, dari belakang, dari samping. Dari samping sebelah sini. Ya, nanti hasilnya seperti apa kita akan coba compare sob. Harusnya bagus sih kalau dari layar screen. Jadi kalau gua ngecek ini gua masih pakai Sena. Audio pack-nya Sena. Nah ini dengan posisi visor gue buka. Sekarang visor gue tutup, gue masih pakai audio pack Sena. Gue akan ngomong supaya kedengeran antara wind reduction-nya atau noise cancellingnya seberapa jauh. Ini gue dari kanan juga. Dan ini gue masih pakai yang non Super Night. Nah, dari depan gue lempar ke belakang. Set. Nah, kita lihat nih. Kita masuk ke salah satu flyover yang ada di Banjarmasin. Set. Kecepatan gua ada di level 50 km per jam pakai audio pack yang Sena. Nah, nanti di bawah gua akan tes pakai audio pack-nya si GI Mic. Nah, GI Mic ini audio pack-nya gua taruh di bawah. Jadi gua nggak tahu nih kebaca atau nggak, oke? Nanti kita cek. Sip. Nih, kita udah masuk ke bawah flyover. Kita akan ambil sen kiri. Nih, gua ngesen lo ya. Dan nyepion, jadi tetap safety ride. Oke, ini gue pakai GI Mic, tapi masih pakai yang 8K. Nah, ini gue juga yang non Super Night. Sekarang kita tes sampai kecepatan. Nih, gue akan buka. Kurang lebih ini gue pakai kecepatan 40 sekarang. Masih di kecepatan 40. Naik ke arah 50. Ya, ke arah 50 ini bisa gua cek. Nih. Ya. Oke, ini gua masih GI Mic, kecepatan 50, angin di helm sudah berasa banget. Nanti kita cobain ya pakai masing-masing. Ini langit kebetulan masih gelap dan so far masih mendukung lah ya. Ya. Nah, kebetulan pas merah nih. Oke. Kita tes lagi. Pakai yang mode lainnya, oke? Oke. Ini gue pakai yang 6K atau 6K dengan ultra wide dan FPS-nya dibikin di 60 per second. Nah, sekarang kita cek nih. Ini juga udah agak sedikit low light harusnya karena kanan kiri nggak begitu banyak lampu. Nanti kita akan coba cek hasilnya seperti apa. Tapi kalau gua cek sih so far quite oke. Kelihatan di gambar LCD-nya si GI ini masih cukup oke. Ini gua nggak pakai audio pack Sena, gua masih pakai GI Mic. Ya gua hanya mengetes audio pack Sena sejauh mana. Tapi enaknya audio pack Sena itu langsung connect. Ternyata gue pikir kayaknya gue bakal ganti Osmo Action Cam deh. GoPro gua kayak bakal gue tinggalkan kalau kayak gini. Karena apa? Karena dia terlalu simple coy kalau mau ngerekam. Tinggal ceklik gitu doang ya kan. Jadi nggak butuh banyak hal. Nah itu dia, jadi bisa phone connected gitu. Terus kita langsung ngomong aja dari audio pack Senanya. Dan yang jelas akan lebih enak sih harusnya. Nah, kita udah masuk ke daerah yang agak lebih gelap lagi. Nanti kita coba ganti pakai frame rate yang paling rendah dari framenya sama resolusi yang paling rendah akan seperti apa pembandingnya. Oke, ini kita cek lagi.
Oke, ini udah gue ganti. Gue masih pakai Audiopack Sena, pakai Audiopack GI Mini. Ini gue pakai 6K 24 fps. Jadi sekarang frame rate gue pakai yang 24, yang pakai 6K. Pakai resolusi 6K, FPS-nya pakai 24 dan di kondisi yang agak cukup low light ya menurut gue tadi. Itu masih cukup kelihatan jelas di layar LCD GI Osmo-nya. Nanti gue akan pakai yang 4K tapi frame rate 160 dan yang di bawah itu juga. Jadi gue akan pakai 3. Sekarang kita tes aja lah ya. Nih, oke. Masih quite oke so far, dan ini gue ada di kota Banjarmasin. Nah, kita akan coba tes di depan. Kita turunin resolusinya. Oke, ini gue pakai 4K yang 100 fps. Nah, kebetulan juga ini lightingnya bagus nih. Ya, udah selesai sholat subuh sob. Alhamdulillah, udah pada bubaran sholat subuh. Di sini sholat subuh jam 5 WITA. 5:05 lah ya, waktu WITA. Nah, ini gue pakai yang 4K 100 fps. Ternyata 4K-nya itu paling rendah 100 fps sob. Gue pikir ada yang lebih rendah lagi. Enggak, ternyata 100 fps paling rendah. Ini adalah tempat viral, gedung A. Wah, belakang gua ada mobil. Kasih lihat dulu. Ya, 4K 100 fps. 4K ternyata 100 fps paling rendah. Oke, kita putar balik dulu ya. Oke sob, ya jadi ini pagi nih, gue sengaja ngambil videonya pagi. Jadi gini, harusnya ada satu video kemarin gue pakai buat closing, tapi at the end videonya error-nya. Nah, nanti akan gue bikinkan video terpisah lah ya, supaya lebih enak ngebahasnya, jadi lebih detail. Di part mana sih errornya, terus errornya karena apa sih, apa filenya, atau cara ngambilnya, atau apapun, atau ngeditnya. Nah, nanti akan gue bikinkan video terpisah, tapi so far overall tingkat kepuasan gue sama GI dari skala 1 sampai 10 ya, karena ada errornya jadi kayak 8,5 lah ya. Harus kalau sempurna tuh gue kemarin bisa ngasih put nilai 9. Oke, jadi thank you udah ngeliat video kali ini dan see you di next video. Bye-bye.